Halo, perkenalkan nama saya Valentina Febrilia dengan NIM 211134193. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan media pembelajaran konvensional khususnya untuk siswa SD kelas 2. Selamat menyaksikan. Nah, media pembelajaran konvensional yang saya buat ini, yang akan saya kembangkan yaitu media konvensional permainan yang berjudul bowling game. Apa sih bowling game? Nah, nanti ada penjelasannya ya. Latar belakang saya memilih media pembelajaran permainan bowling adalah yang pertama, bahan yang digunakan mudah dicari dan menghemat biaya karena memanfaatkan barang bekas seperti kardus dan botol. Yang kedua, mudah dimainkan. Cara memainkannya dengan melindingkan bola untuk mengenai atau menjatuhkan pin. Yang ketiga, media ini jarang digunakan. Yang keempat, media tersebut dapat menambah pemahaman materi lewat soal yang diberikan. Untuk muatan pembelajaran, saya mengambil 2 mata pelajaran yaitu Matematika dan Bahasa Indonesia dengan tema 5 mengenai pengalamanku dan subtema 1 pengalaman di rumah. Dengan kompetensi inti 4 titik, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Dengan kompetensi dasar 4.6, melakukan pengukuran panjang atau termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu indikator. Untuk indikator yang pertama itu 4.6.1 yaitu menganalisis benda di sekitar yang dapat dilakukan untuk pengukuran dengan KKO C4. Yang selanjutnya itu 4.6.2 yaitu menyimpulkan satuan baku benda yang dapat diukur dengan KKO C5. Selanjutnya 4.6.3 yaitu membuat pengukuran benda di sekitar dengan alat pengukur dengan KKO C6. Untuk penguatan pembelajaran bahasa Indonesia, tema dan subtemanya sama dan kompetensi inti yaitu 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Dengan kompetensi dasar yaitu 4.6, menyampaikan ungkapan-ungkapan santun atau menggunakan kata maaf, tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Dengan indikator 4.6.1 yaitu menganalisis contoh ungkapan santun atau menggunakan kata maaf dan tolong dalam kehidupan sehari-hari dengan KKO C4. Yang selanjutnya itu 4.6.2 yaitu membuat poster atau infografis mengenai ungkapan santun atau menggunakan kata maaf dan tolong dengan KKO C6. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat mengenal benda di sekitar yang dapat diukur dan mampu menyampaikan ungkapan santun. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan benda yang dapat diukur dan mempraktikkan ungkapan santun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan pengukuran dan menyampaikan ungkapan santun melalui penggunaan media pembelajaran konvensional dalam bentuk permainan bowling. Yang keempat, peserta didik mampu membuat gambar berkaitan dengan alat ukur dan membuat poster atau infografis berkaitan dengan ungkapan santun menggunakan kata maaf dan tolong dengan benar. Nah, selanjutnya itu ada deskripsi media pembelajaran yang dikembangkan. Media pembelajaran yang dikembangkan yaitu permainan bowling. Apa sih permainan bowling itu? Permainan bowling adalah permainan yang dimainkan dengan cara melindingkan bola hingga menjatuhkan pin yang sudah disediakan. Namun dalam media pembelajaran ini tidak hanya sekedar melindingkan bola lalu mengenai pin bisa menang begitu saja. Dalam permainan yang dirancang terdapat beberapa soal yang harus dipecahkan peserta didik atau kelompok supaya bisa memenangkan game. Jadi setelah peserta didik melindingkan bola dan peserta didik mampu untuk menjatuhkan semua pin, peserta didik akan lanjut ke babak selanjutnya yaitu memecahkan soal. Nah, dalam soal tersebut peserta didik diminta untuk mendapatkan poin. Poin itu jika peserta didik
ingin meminta tolong, mengucapkan kata tolong, peserta didik harus berteriak supaya guru dapat mendengar dan memberikan poin pada kelompok tersebut. Nah, permainan bowling ini dibuat dengan sederhana, dibuat dari bahan yang lebih sederhana, dan jumlah pin yang dimainkan hanya 7. Biasanya bowling itu pin yang terdapat dalam bowling itu terdapat 10 pin. Dan bola bowling yang digunakan berukuran kecil. Biasanya bola bowling yang digunakan pada umumnya itu besar dan ini menggunakan bola kecil. Media permainan ini dibuat menggunakan bahan bekas dan sederhana serta menghemat biaya karena memanfaatkan barang bekas seperti kardus dan botol bekas. Nah, permainan ini bertujuan untuk menambah pemahaman siswa mengenai pengukuran dan penyampaian ungkapan santun dengan kata maaf dan tolong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi soal yang terdapat pada permainan ini berisi mengenai materi, pengukuran, dan penyampaian ungkapan santun, maaf, dan tolong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, siswa dalam kelompok selain bekerja sama, siswa juga harus menerapkan ungkapan santun dengan kata tolong dan maaf. Jika siswa dalam mengerjakan tugas mengucapkan kata maaf dan tolong seperti yang saya sampaikan, maka kelompok tersebut akan menambah poin dan itu akan mempermudah untuk mereka memenangkan game tersebut. Nah, berikut ini merupakan contoh soal yang diberikan yang ada dalam permainan tersebut. Nah, kenapa saya bagi ada bagian A, B, dan C? Karena bagian A ini untuk mendefinisikan mengenai pengukuran dan ungkapan kata maaf dan tolong. Untuk bagian B ini tindakan yang dilakukan. Untuk yang bagian C, mereka itu seperti membuat kesimpulan, jadi membuat gambar, poster, atau infografis. Nah, untuk soal yang bagian A, yang pertama yaitu apa yang kamu ketahui tentang pengukuran, dan berilah salah satu contoh pengukuran. Untuk soal yang kedua yaitu apa yang kamu ketahui tentang ungkapan maaf dan tolong, dan berikan contoh ungkapan maaf dan tolong dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal bagian B, yang pertama, ukurlah tinggi salah satu meja yang ada di kelasmu menggunakan alat ukur penggaris. Yang kedua, bagaimana cara berbicara dengan teman yang santun saat ingin meminta bantuan untuk mengukur. Untuk soal bagian C, yang pertama, buatlah gambar jam yang menunjukkan pukul kamu pulang serta satuan waktu. Yang kedua, yaitu buatlah poster tentang ungkapan maaf. Selanjutnya yaitu langkah kegiatan dalam menerapkan permainan bowling. Yang pertama yaitu setelah guru memberikan materi, guru mengajak siswa untuk bermain dengan media permainan bowling untuk mendalami materi yang diberikan. Yang kedua, guru menyiapkan media yang sudah dibuat. Yang ketiga, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Nah, terus selanjutnya yaitu kelompok yang mendapatkan urutan pertama. Jadi nanti setiap kelompok itu diundi untuk mendapatkan urutan yang pertama bermain. Nah, untuk kelompok yang mendapatkan urutan pertama mulai bermain. Salah satu perwakilan kelompok menggelindingkan bola hingga menjatuhkan semua pin. Jika perwakilan kelompok berhasil menjatuhkan semua pin, maka kelompok tersebut boleh mengambil salah satu soal untuk dipecahkan agar bisa memenangkan game. Namun, jika perwakilan kelompok itu tidak menjatuhkan semua pin, misalnya tersisa 4 atau tersisa 2, maka masih diberi satu kesempatan, namun yang memainkan bukanlah perwakilan itu, melainkan teman anggota kelompok lainnya. Nah, jadi perwakilan tersebut hanya dikasih kesempatan satu kali. Jika kelompok tersebut gagal dalam kesempatan yang terakhir, maka kelompok tersebut akan menjadi bagian paling belakang untuk memainkan game lagi. Nah, jika perwakilan kelompok tersebut berhasil menjatuhkan pin yang tersisa, maka kelompok tersebut lanjut ke babak selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu guru memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Guru juga meminta siswa untuk bekerja sama, dan saat ingin meminta tolong dan maaf kepada teman satu kelompoknya, siswa harus berteriak agar poin dapat bertambah. Jadi misalnya, tolong ambilkan buku itu, tolong bantu saya mengerjakan ini. Jadi
dalam kata tolong atau kata maaf, aku tidak sengaja, itu harus berteriak agar poinnya bertambah. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelompok yang duluan menyelesaikan soal dan kelompok yang paling banyak mendapatkan poin itulah pemenangnya. Nah, lalu setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. Yang terakhir, guru memberikan apresiasi kepada seluruh siswa yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, apa sih alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan rancangan bowling game ini? Jadi alat dan bahan yang digunakan yaitu kardus bekas, kertas HVS, kertas kambing, bola kecil, lem, gunting, penggaris, benang, pena atau pensil. Nah, jadi bisa dilihat dari gambar tersebut gambaran mengenai media pembelajaran bowling itu seperti itu. Jadi nanti kita menyediakan bola dan juga pin. Pin itu bisa dibuat dari botol bekas. Nah, jadi nanti siswa menggelindingkan bola tersebut agar mengenai pin. Dan pin itu disusun membentuk segitiga agar lebih mudah menjatuhkannya, dan nanti terdapat soal di dalamnya. Jadi nanti salah satu kelompok itu mengambil salah satu soal dan harus dipecahkan dan dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada dalam soal tersebut. Juga tidak lupa siswa untuk selalu berbicara atau berteriak saat ingin meminta tolong dan maaf kepada teman satu kelompoknya agar mendapatkan poin dan menambah poin sehingga bisa menang dengan sempurna. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.